So you gotta tell me the reason why we can't fall in love. You gotta tell me the... Dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang apa sih budaya politik dan menurut para ahli itu bagaimana pandangannya. Jadi, budaya sering kita sebut dengan kebudayaan. Itu bukan hanya tentang tari-tarian, adat, tradisi, tapi di sini bisa ruang lingkupnya itu mencakup pola pikir, tindakan, situasi perilakunya, dan peralatannya. Jadi menurut salah satu ahli yang bernama Sidney Verba, budaya politik itu ialah suatu sistem kepercayaan yang dimana bersifat empiris, memiliki simbol-simbol ekspresif dan nilai-nilai yang di dalamnya menegaskan situasi kondisi di mana suatu tindakan politik itu terjadi dan dilakukan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Nama saya Desi Mardana Simamora. Di sini saya akan membahas mengenai tipe-tipe budaya politik. Yang pertama, budaya politik parokial atau parochial political culture, yaitu tipe budaya politik di mana tingkat partisipasi politiknya sangatlah rendah, atau merupakan tipe budaya politik di mana ikatan seseorang individu terhadap sistem politik tidaklah begitu kuat, baik secara kognitif maupun afektif. Yang kedua, tipe budaya politik kaula atau subjek, yaitu masyarakatnya sudah relatif maju baik dalam segi sosial maupun ekonomi, tetapi masih bersifat pasif. Artinya, tingkat kesadaran masyarakat sebagai aktor politik bisa dikatakan nol, dan pada umumnya masyarakat bersifat patuh ataupun obedient. Yang ketiga, budaya politik partisipan, yaitu masyarakatnya memiliki kesadaran politik sangatlah tinggi dan cenderung berpikir kritis dalam memberikan penilaian terhadap sistem politik. Yang keempat, budaya politik campuran atau mixed political culture, yaitu gabungan dari beberapa tipe-tipe budaya politik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan budaya politik di Indonesia. Yang pertama adalah hierarki yang tegar dan ketat, yang dimana di dalam hierarki ini secara terpisah melalui tatanan yang hierarkis yang sangat ketat. Pikiran dan perilaku menyatakan agar sesuai dengan asal-usul masing-masing kelas. Penguasa bisa menggunakan bahasa kasar dengan kebanyakan orang, dan sebaliknya orang harus mengekspresikan diri kepada pihak yang berwenang dalam bahasa halusnya. Dalam kehidupan politik, sosial memiliki antara lain mencerminkan cara pemerintah melihat diri mereka sendiri dan orang-orang mereka. Yang kedua itu adalah kecenderungan patronage. Di dalam kecenderungan ini, hubungan ini bersifat individual. Dalam kehidupan politik, pertumbuhan budaya politik semacam ini sepertinya mengatakan antara faktor-faktor politik. Mereka lebih memilih untuk mencari dukungan dari atas daripada menggali dukungan dari basicnya. Yang ketiga itu kecenderungan neo-patrimonialistik, yang dimana meskipun ini memiliki simbol birokrasi modern dan rasionalistik, perilaku negara masih menunjukkan tradisi dan budaya politik patrimonial karakter. Yang keempat adalah yaitu sebagian bersifat parokial dan sebagian bersifat patrisipan, yang dimana mempunyai karakter dan sifat masing-masing, namun tetap mempunyai kemampuan yang didasar dengan basic masing-masing. Baru yang kelima, sebagian bersifat paternalisme, yang dimana hanya ditunjukkan dalam budaya politik Indonesia. Jadi, budaya politik ini lebih memberikan penekanan pada perilaku non-aktual seperti sikap, nilai-nilai, dan kepercayaan, hal yang diorientasikan dalam budaya politik di mana sistem politiknya memiliki arti. Dalam pembicaraan tentang politik tak pernah lepas dari pembicaraan suatu sistem politiknya. Sekian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian etika politik menurut beberapa ahli. Yang pertama itu ada Surreal yang mengartikan bahwa etika sebagai filosofi yang menguji prinsip benar dan salah ataupun baik dan buruk. Nah, menurut ahli Susono, etika bukan sumber tambahan bagi ajaran moral, melainkan etika adalah pemikiran krisis yang mendasar tentang pandangan-pandangan moral. Dengan demikian, menurutnya etika adalah sebagai ilmu bukan sebuah ajaran. Menurutnya juga etika politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia, bukan hanya sekedar warga negara terhadap negaranya.
Identitas sebagai manusia yang baik dan warga negara yang baik akan terwujud apabila negaranya telah baik. Jika negaranya buruk, maka orang di dalamnya akan buruk sebagai manusia dan juga sebaliknya. Saya Ria Genting akan menjelaskan mengenai dimensi etika politik. Dalam pandangan etika politik, manusia itu memiliki dimensi politis. Dimensi tersebut dapat dikaji melalui 3 hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu manusia sebagai makhluk sosial, yang kedua itu manusia dengan dimensi kesosialannya, yang ketiga itu dimensi politis kehidupan manusia. Hukum hanya bersifat normatif dan seringkali tidak efektif. Artinya, hukum itu tidak dapat menjamin seseorang akan patuh dan taat terhadap aturan dan pemerintah. Untuk itu manusia dalam masyarakat perlu didata. Adapun caranya yaitu melalui 3 hal. Yang pertama itu rintangan-rintangan fisik, yang kedua itu kondisi psikis, dan yang ketiga itu normatif. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Mela Dwi Valencia Elvira. Saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan etika politik di Indonesia. Etika politik keberadaannya semakin relevan apabila situasinya semakin kacau. Bahkan keadaan normal pun etika politik ini sangat dibutuhkan. Sebab tanpa adanya etika politik, sikap dan perilaku politik para penyelenggara negara dan elit politik bisa tidak sesuai dengan visi dan misi dari tujuan negara kita. Etika politik itu juga bersangkutan dengan praktik institusi sosial, budaya, hukum, politik, dan ekonomi. Tujuan dari adanya etika politik ini adalah mewajibkan pemerintah dalam menyelenggarakan negara dengan memusatkan perhatian pada kesejahteraan masyarakat dan dapat hidup dengan damai. Tindakan politik dikatakan rasional apabila perilaku memiliki orientasi situasi dan paham permasalahan yang akan dihadapi. Jadi kita harus mampu mempersepsikan kepentingan-kepentingan yang dipertaruhkan berdasarkan pada kekuatan politik yang ada. Baik, setelah mendengarkan penjelasan dari kelompok 4, dapat disimpulkan bahwa budaya politik sering kita kaitkan dengan segala perbuatan, pemikiran, dan kebiasaan terhadap apa yang telah ditetapkan untuk mendapatkan suatu kekuasaan. Budaya politik berarti keseluruhan pandangan-pandangan politik, norma-norma, pola-pola orientasi terhadap politik. Budaya politik cenderung mengutamakan dimensi psikologis dari suatu politiknya, seperti sikap-sikap, sistem kepercayaan, simbol-simbol yang dimiliki oleh individu yang beroperasi dalam masyarakat. Tipe-tipe budaya politik bermacam-macam jenisnya, yaitu 1. Seperti budaya politik parensial, budaya politik kaula, budaya politik partisipan, dan budaya politik campuran. Perkembangan budaya politik di Indonesia masih mengutamakan penekanan pada perilaku non-aktual. Etika politik yang berarti salah satu yang diharapkan masyarakat kepada setiap pejabat untuk memiliki elit politik yang jujur, amanah, sportif, dan siap melayani, berjiwa besar dan memiliki keteladanan dan rendah hati, dan siap mundur dari jabatan politik jika terbukti melakukan kesalahan dan bertentangan dengan hukum. Etika menyangkut tentang pemikiran kritis dan dasar pandangan moral, maka di dalam etika politik juga ada pemikiran dan pandangan moral tentang baik buruknya tindakan atau perilaku dalam politik. Jadi, budaya politik bisa dikatakan sebagai kunci agar dapat memahami sistem politik dalam aplikasinya. Etika budaya politik diperlukan dalam mekanisme politik di negara mana saja. Sistem politik akan menjadi tidak akan terarah dan akan langsung berdampak pada tidak adanya perkembangan moralitas perilaku dan terikatnya nilai etis yang sudah ada. Terima kasih. Baik teman-teman sekalian, saya akan menjelaskan mengenai penerapan budaya dan etika politik di Indonesia. Perubahan politik bagi bangsa Indonesia hanya mungkin dilakukan dengan meningkatkan pendidikan politik rakyat. Tanpa itu, cita-cita menciptakan politik yang sehat dan demokratis masih jauh terbilang dari harapan. Dalam hal ini, kita memerlukan aktor politik yang memiliki kelebihan dalam hal ilmu pengetahuan, memiliki akhlak dan moral baik bukti luhur,
dan dapat diteladani. Oke, baiklah, kita akan menjelaskan tentang babak politik Indonesia yang diurutkan sebagai berikut. Pertama, kepemimpinan periode awal Indonesia atau 1945 sampai 1966 didominasi oleh aktivitas gerakan dan ilmuwan yang merupakan hasil didikan Belanda. Ada perpaduan antara aktivisme dan intelektualisme dalam memimpin bangsa. Kedua, kepemimpinan periode 1967 atau 1998 didominasi oleh militer demokrat dan akademisi. Pusat kekuasaan berada dalam kondisi militer dengan dukungan kuat dari para loyalis rezim untuk mendukung kepemimpinan militer. Yang ketiga, kepemimpinan dalam kendali aktivitas dan intelektual pada pemerintah B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dan Megawati. Pada periode ini terjadi proliferasi kekuasaan, presiden tidak lebih kuat dari lembaga lainnya. Yang keempat, kepemimpinan dalam kendali para pengusaha yang melakukan transmisi ke berbagai partai politik dan kemudian mengendalikan partai. Contohnya, terpilihnya Yusuf Kala pada tahun 2004 sebagai Ketua Umum Golkar serta Surya Paloh dan Abu Rizal Bakri sebagai Ketua Dewan Pembinaan Anggota. Kemudian terpilih Sutrisno Bachir sebagai Ketua Umum PAN dan masuknya sejumlah pengusaha di partai-partai besar. Yang kelima, era di mana demokrasi memasuki babak baru dan sedikit lebih maju dan tercatat sejarah. Karena terpilihnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY secara langsung oleh rakyat, artinya tujuan demokrasi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat sudah mulai diimplementasikan, akan tetapi demokrasi tanpa moral akan berakhir menjadi kesakitan. Di mana era kepemimpinan SBY, banyak sekali tokoh generasi muda yang tersandung kasus KKN. Contohnya M. Nazruddin, Anas Urbaningrum, Andi Malarangeng, dan lain-lain. Yang terakhir, ada sebuah harapan Bak Ose di padang pasir ketika Jokowi menawarkan konsep Trisakti dan Nawacita. Pada pemilu 2014, di mana rakyat sangat merindukan pemimpinan yang low profile apa adanya. Oke, saat ini ada dua hal yang penting yang menjadi tantang generasi muda dalam hal memainkan peran-peran politiknya. Pertama, kekuatan ekonomi yang membuatkan transisi politik untuk mempermudah akses bisnis mereka pada proses pengambil kebijakan. Kekuatan ekonomi dapat melunakkan sejumlah idealisme generasi muda, bahkan suatu keniscayaan akan terjerumus dalam pragmatisme politik. Alih-alih mau membangun etika dan moral politik, justru yang terjadi sebaliknya. Kedua, kekuatan politik global yang ikut menentukan arah demokrasi bangsa, pencampuran kekuatan reformis, dan status quo menjadi kabur. Bahkan partai-partai saat telah disusupi oleh politik karbitan termasuk politik muda. Oke, sampai di sini pesan saya. Terima kasih.